makin mengenal siapa diri kami, agar kami makin menjadi seperti Kristus. Berkati pertemuan kami hari ini, berapi hamba-Mu, berapi semua jemaat, tanpa kecuali semua kami diberkati dengan firman, supaya makanan bagi roh kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk yang sudah duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara?
Mari kita akan bersama-sama untuk memahami tentang bait Allah. Katakan bait Allah. Sama-sama bait Allah. Bait Allah ini dari istilah rumah Allah. Bait Allah, rumah Allah, bait Allah, rumah Tuhan. Ditukar-tukar tempat bait Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi kita menggunakan masker, saya ingin bersama-sama hari ini kita akan mempelajari tentang bait Allah. Bait Allah ini dari masa ke masa. Satu Korintus, coba kita lihat ayatnya, 1 Korintus pasal 3 ayat 19. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ada ayat itu ayat 16. Apa bunyinya? Bilang haleluya. Haleluya. Ayat itu tentang ya, ayat 18 coba. 1 Korintus 3 ayat 18. 16 tadi bunyinya apa? Firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Itu ayat 18 ya. Ayat 18. 18. Ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, dialah yang menjadi bodoh supaya dia berhikmat. Ya. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah the temple of God and the Spirit of God dwells in you. Jadi ini sebuah pernyataan yang perlu kita pahami, dan bagaimana sampai ayat ini jadi seperti ini, itu ada satu cerita panjang, dan saudara-saudara, saya berharap saudara bisa mengikuti cerita ini. Nah, kalau saya bagi dari pertama bagaimana bait Allah itu, atau katakan bait Allah, rumah Allah, rumah Tuhan, bait Roh Kudus. Nah, itu adalah kata-kata atau istilah-istilah yang ditukar tempatkan, dan saya ingin kita memahaminya karena orang sering bingung yang disebut rumah Allah, bait Roh Kudus, gereja, jemaat, ya itu seperti apa. Nah, kita ingin supaya kita, setelah kita pahami dengan tepat apa yang disebut dengan bait Allah, mulai dari bagaimana pertama kali bait Allah itu ada, atau rumah Allah, atau tempat kediaman Allah. Katakan tempat kediaman Allah. Ya, tempat kediaman Allah, ke rumah Allah. Begini Bapak Ibu, kalau saya lihat dari sisi dari masa ke masa, paling kurang ada 9 ya, 9 ruang atau 9 kamar, dan perlu kita lihat sebagai sebuah garis besar tentang posisi perkembangan progresif dari bait Allah atau rumah Allah, sehingga kita bisa tahu kenapa sampai ada disebut bait Roh Kudus, ya, ada rumah Bapakku dan lain-lain.
Sehingga istilah-istilah ini kita tidak bingung, karena pada waktu tertentu dia bermakna A, pada waktu ke depan dia bermakna B. Nah, ini perlu kita pahami secara garis besar, dan saya berharap jemaat yang hadir hari ini adalah keterwakilan dari semua jemaat yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin yang pertama saudara harus tahu bahwa Allah itu, katakan Allah itu Maha Hadir. Ya, saudara-saudara, Allah yang omnipresence, Allah yang Maha Hadir itu, saya ingin saudara pahami begini. Katakan Maha Hadir. Nah, Allah Maha Hadir, bahasanya begini. Tuhan atau Allah yang omnipresence, Allah yang Maha Hadir itu, Ia ada di mana-mana. Ia ada di mana-mana. Katakan, Ia ada di mana-mana. Tetapi Ia tidak tinggal di mana-mana. Atau Dia tidak tinggal di setiap tempat. Ya, Allah Maha Hadir. Tapi Allah tidak tinggal di setiap tempat. Karena kalau Dia bilang ini tempat kediamanku atau tempat tinggalku, maka itu ada kriteria yang menurut, seperti saudara, kalau saudara pengen punya rumah atau punya rumah, maka kerinduan saudara rumah adalah seperti yang saudara mau, kan? Seperti yang saudara mau. Apakah saudara mau rumahmu adalah sekaligus adalah juga tempat pemeliharaan kambing domba sekaligus? Tentu tidak. Apakah engkau pengen rumahmu, tempat tinggalmu juga sekaligus sarang penyamun? Tidak. Apakah engkau pengen rumahmu yang engkau tinggal nyaman sekaligus rumahmu adalah terminal? Tentu tidak. Jadi kalau Allah itu Maha Hadir, bukan berarti, saya ingin saudara pahami, Allah itu Maha Hadir. Tidak ada ruang di mana Allah tidak mengisi ruang itu. Tidak ada tempat di mana Allah tidak ada di tempat itu. Ya, jadi Allah punya kemahahadiran, sekali berada mengisi seluruhnya. Sekali berada mengisi seluruhnya. Bahkan kalau kita lihat dimensi, saudara hadir secara lahiriah, ya, saudara hadir secara lahiriah. Tapi Allah hadir dimensinya bukan hanya lahiriah, tapi lahiriah atau natural dan supranatural atau spiritual. Dia punya kehadiran di dua dimensi. Iblis bisa ada di dimensi spiritual dan dia bisa ada di dimensi natural. Sementara kita cuma ada bisa di dimensi natural. Nah, kemudian dari segi lokasi, kalau Allah itu ada di Amerika pada hari ini, Allah yang sama, pribadi yang sama tanpa berkurang, tanpa terkurang sebagian, dia ada di Malalaya. Kalau saya ada di Malalaya, maka saya tidak ada di Ring Road. Itu karena saya tidak Maha Hadir. Saya kasih tahu satu hal, bahwa iblis tidak Maha Hadir. Ulangi, iblis tidak Maha Hadir. Ya, ulangi, iblis tidak Maha Hadir. Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan tidak tinggal di sembarang di setiap tempat. Tapi iblis ada di mana-mana, tapi iblis tidak Maha Hadir. Kenapa dia tidak Maha Hadir? Karena iblis itu hanya ada oknum-oknum roh-roh tertentu yang menguasai tempat tertentu. Tempat Malalaya itu iblisnya berbeda dengan tempat yang namanya Tuminti. Karena tiap-tiap lokasi ada spiritual, ada namanya familiar spirit, ada roh yang menguasai area itu dan mengetahui semua kebiasaan, lokasi, budaya atau habit dari kelompok tertentu. Nah, Allah Maha Hadir, sudah tangkap ya. Allah Maha Hadir, tapi Dia tidak tinggal
di setiap tempat. Oke? Apakah Tuhan ada di tempat kejahatan terjadi? Ya. Tapi apakah Tuhan tinggal di sana? Tidak. Apakah Tuhan ada ketika terjadi kerusuhan? Ada. Apakah Tuhan tinggal di sana? Tidak. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu bahwa Allah tidak suka, tidak mau tinggal di sembarang tempat jika yang Dia tetapkan tidak sesuai dengan apa yang Dia mau. Nah, apakah Allah tinggal di surga? Ya. Apakah Allah juga mau tinggal di bumi? Ya. Tapi kriterianya harus menurut apa yang Dia tetapkan atau Dia mau. Nah, Tuhan ada di mana-mana. Lebih tinggi lagi sedikit. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa hadir di mana-mana. Tapi Dia tidak bersekutu dengan sembarang kelompok. Dia tidak bersekutu, tidak berkomitmen, tidak mengikat diri dengan sembarang kelompok orang. Haleluya. Saudara yang paham bilang amin. Yang berikut adalah Tuhan ada di mana-mana, tetapi Ia beroperasi tidak melalui setiap tempat di mana tempat itu ada. Allah ada di mana-mana, tetapi Ia tidak beroperasi. Katakan Ia tidak beroperasi. Ia tidak beroperasi atau Dia tidak berpenghapa di sembarang tempat. Ada tempat yang Dia mau beroperasi, ada tempat yang Ia pasif, Dia diam. Oke. Kalau Allah hadir, apakah semua lokasi? Saya sudah dibilang awal tadi, apakah semua lokasi Allah ada? Ya. Apakah Allah dalam lokasi A yang berbeda? Misalnya bagian bumi sebelah barat, bagian bumi sebelah timur. Apakah waktu malam di sebelah, siang di sebelah, Tuhan hadir di sebelah, waktu malam Tuhan juga hadir di waktu siang? Ya. Jadi Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, Tuhan juga tidak dibatasi oleh waktu, dan Tuhan tidak dibatasi oleh dimensi. Dimensi tadi natural dan supranatural. Dia ada di semua dimensi. Nah, sekarang dari segi kehadiran, dari segi waktu, apakah saudara ada di masa lalu sekarang? Saudara ada di masa depan? Tuhan dan saudara sama, hari ini kita ada di hari ini. Tapi Tuhan ada di masa lalu, dan Tuhan ada di masa depan, sekali berada. Jadi yang ada pada Allah dalam kehadiran dimensi waktu, nah ini kan belajar toh. Allah berada di dalam semua dimensi waktu pada waktu yang sama. Artinya di dimensi Allah keadaan waktu itu tidak ada. Waktu itu sebenarnya tidak ada. Allah hanya punya dimensi kekekalan. Dia tidak pernah punya masa lalu dan Dia tidak terganggu dengan masa depan. Yang ada pada Allah itulah masa kini. Allah itu Allah masa kini. Itu sebabnya saudara mendengar kata Ibrani-nya YHWH, Yahweh, artinya I am that I am. Asher, Asher, artinya aku ada yang aku ada. I am that I am. I am itu tense-nya kini, sekarang. I am that I am. Nah, mari kita bicara soal lokasi. Allah Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi lebih naik sedikit lagi. Dia tidak berfirman di sembarang tempat. Dia tidak bicara di sembarang tempat. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita pahami dan pelajari bagaimana sih prosesnya ketika Allah pertama kali Dia beroperasi. Oke, saya ingin saudara tangkap pesan ini. Rumah Allah, bait Allah, sama-sama bait Allah. Jadi ingat baik-baik. Bait Allah adalah, sama-sama, bait Allah adalah tempat beroperasinya Allah di muka bumi. Bait Allah adalah tempat beroperasinya Allah di muka bumi. Ya, jadi begini, kalau tempat itu disebut bait Allah tapi Allah tidak beroperasi di situ, itu bukan bait Allah. Atau Allah pernah beroperasi di tempat itu, kemudian pada waktu tertentu ke depan sudah tidak lagi beroperasi di situ, berarti tempat itu adalah dulu bait Allah, tapi sekarang sudah bukan bait Allah. Ya, jadi ini jelas ya.
Jelas. Jadi tempat kediaman Allah itu bait Allah, rumah Allah. Tapi intinya bait Allah adalah tempat operasional. Katakan tempat operasional. Dan tempat Allah beraktivitas, berbuat sesuatu, memutuskan sesuatu, tempat Allah menjalankan pemerintahan kerajaan Allah, tempat Allah melepaskan firman-Nya, tempat Allah mengatakan kebenaran, menegakkan kebenaran. Di situ yang disebut dengan, itulah yang dimaksud dengan rumah Allah, bait Allah, rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, bait Roh Kudus. Nah, mari kita lihat dari catatan, ada paling kurang 9 jalan atau 9 poin. Yang pertama, Allah itu tinggal di surga, bukan? Ya, tapi pada penciptaan ada yang namanya taman. Taman apa? Taman Eden. Indah sebagai di Eden. Nah, di poin pertama ini, saudara-saudara, saya jelaskan begini. Di sorga, katakan sorga, kemudian ini bumi, ini sorga dan bumi ini nyambung, tidak ada pembatas. Di Taman Eden, sorga dan bumi nyambung atau tandem. Nyambung artinya, kalau saudara baca di kitab Kejadian, Allah di sorga, ini dimensinya spiritual, ini spiritual, tapi ini natural. Tapi Allah hadir di dimensi spiritual dan natural, dia bolak-balik. Ya, dimensinya bolak-balik. Jadi sorga pada awalnya dan bumi ketika diciptakan itu nyambung. Nyambung artinya ada seperti dua rumah yang ada pintu aksesnya atau yang namanya portal, ada akses bumi ke sorga. Akses itulah yang terjadi di Taman Eden. Taman Eden adalah rumah Allah, bait Allah, tempat Allah mau tinggal, tempat Allah mau beroperasi, tempat Allah mau bicara, tempat Allah mau bersekutu, tempat Allah mau sekali lagi beroperasi. Jadi sekali lagi, ada yang mungkin baru tahu bahwa di Taman Eden sorga dan bumi itu nyatu, tandem, nyambung, atau apa istilahnya lain. Karena Bapa di sorga, Allah Bapa bisa naik turun, kan tadi Allah mau hadir, tapi dia tidak mau ada di satu tempat, dia menetap di satu tempat. Tapi di zaman ketika penciptaan terjadi, Allah tinggal di sorga, tapi dia juga mau turun ke bumi di satu lokasi yang bernama Taman Eden. Mau bukti saudara-saudara? Tuhan waktu di Taman Eden, Kejadian 2 ayat 7. Coba lihat. Kejadian 2 ayat 7. Silakan bantu saya, kalau lebih cepat dibaca lebih cepat maju. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Thank you. Ada kata apa di situ bahan baku penciptaan manusia? Debu. Nah, saya tanya, di surga ada debu? Tidak tahu. Sekarang debu itu material supranatural atau supranatural? Natural, debu ya. Debu, kata debu, perhatikan kata debu. Ya, debu itu adalah material yang dalam bahasa Ibrani disebut afar. Afar ini kalau saudara mau cari tahu material ini adalah kalau saudara di kaca, dulu ada kaca nako kan dia melintang, kemudian dia berdebu, kotoran debu di kaca nako, saudara colek seperti itu, kemudian saudara dapatkan ada butiran-butiran debu halus, itu yang disebut dengan debu atau afar.
itu material yang Allah pakai sebagai bahan baku menciptakan Adam. Kalau Hawanya tidak pakai debu. Hawa dari mana? Dari tulang. Jadi debu dan tulang mana lebih keras? Tulang. Itu nanti analoginya lain lagi. Apa ini adalah membuktikan bahwa Allah menciptakan manusia tidak terjadi di sorga. Halo, Allah menciptakan manusia tidak terjadi di sorga. Sehingga ada cerita bahwa Adam itu turun dari sorga, artinya jadi di sorga bahwa dia turun ke bumi. Tidak. Yang lebih dulu diciptakan sebelum Adam ada, sebelum Hawa ada apa? Langit dan bumi. Saya tanya, binatang lebih dulu atau manusia lebih dulu? Pohon lebih dulu atau manusia? Pohon, bintang, bulan, matahari mana lebih dulu? Dengan manusia? Bintang, bulan, langit dan bumi jadi baru manusia diciptakan. Nah, penciptaan manusia dengan penciptaan alam semesta ini beda. Karena menciptakan alam semesta, Tuhan menggunakan kata bara. Kata bara. Bara artinya menciptakan, to create something from nothing. Ya, to create something from nothing. Artinya selamat siang. Oke. Dari tidak ada menjadi ada dari sesuatu. Kalau Allah menciptakan Adam, dia tidak menggunakan kata bara. Dia menggunakan kata paling tidak ada kata Ibrani kata asa. Ini bukan orang menanam asa. Asa artinya membangun sesuatu dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Yang sudah ada sebelumnya salah satu adalah debu. Jadi ini pembuktian bahwa waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya bukan di sorga. Setuju dengan saya? Bilang amin. Kalau bukan di sorga berarti di bumi. Kalau Allah mencipta di bumi, apakah Allah dari sorga tangannya terulur panjang ke bumi, atau Allah turun ke bumi? Dia hadir dalam wujudnya sebagai Allah dan tahu bagaimana caranya, bagaimana wujudnya, karena secara spiritual dan secara natural itu menyatu waktu Allah mau tinggal bersama manusia di Taman Eden. Nah, waktu itu manusia diciptakan di bumi dengan kata debu. Ini membuktikan bahwa ini tidak terjadi di surga, tapi terjadi di bumi. Kenapa? Karena sebelum manusia cipta juga bukti berikut sudah diciptakan binatang, unggas, ikan, pohon, ya, kemudian bumi, bulan, bintang, matahari sudah diciptakan sebelum Adam ada. Oke, ya. Berarti Allah di waktu itu menyatu dengan sorga dan bumi menyatu, dan tempat bersatunya adalah Taman Eden. Itu sebabnya kita satu saat akan kembali suasana seperti ini. Kita akan kembali ke Eden. Tapi bagaimana ceritanya? Panjang ceritanya. Ini ada 9 ini. Nah, kemudian ada ayat yang mengatakan Tuhan, Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Kejadian 2 ayat 8 dan 15. Mohon gantian membaca supaya saya bisa. Firman Tuhan, selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. 15. Ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat berapa tadi? 15. 15 dan 18, ya. 8 dan 15. 8 dan 15. 15 dan 8. Ya. Oke. Jadi di Kejadian 2 ayat 8 Tuhan cipta Taman Eden. Nah, Taman Eden di sebelah timur. Taman Eden ini saya tanya, di sorga atau di bumi? Bumi. Buktinya apa? Sebelah timur. Buktinya adalah bukti fisik. Eden ada di bumi. Ada apa? Ada pohon. Tapi kalau
baca di kitab Wahyu, di surga juga ada pohon. Apa bukti bahwa Taman Eden itu di bumi? Ada apa? Sungai. Sungai apa? Ya, itu bukti bahwa di bumi karena di situ ada 4 sungai, yaitu Sungai Efrat, Sungai Tigris, Sungai Pison, dan Sungai Gihon. Betul? Nah, 4 sungai ini dua cabang, 2 sungai besar ini. Sungai Efrat itu sampai sekarang masih ada. Sungai Efrat itu ada di Irak. Sungai ini masih ada di sana sebagai bukti fisik bahwa Taman Eden pernah ada di bumi, tapi oleh karena satu dan lain hal terjadi distorsi, destruksi, dekadensi, dan semua yang seperti itu. Dan yang tersisa adalah tanda bukti fisik secara geografis dan geologi. Geografis catatan tentang satu wilayah, dan geologi adalah sungainya masih ada. Dan sungai itu adalah Sungai Efrat. Coba lihat di peta dunia. Kalau saudara tulis Sungai Efrat ada di mana? Sungainya masih ada. Jadi buktinya bahwa Allah dia tinggal waktu itu di bumi karena Taman Eden ada di bumi. Haleluya. Jadi ternyata Allah mau tinggal di bumi di waktu itu. Dan dia naik turun. Masih ada bukti lain bahwa Allah ada di Taman Eden. Allah ada di Taman Eden dalam Kejadian 2 ayat 21. Kejadian 2 ayat 21. Silakan. Kalau bantu ya tahu membaca aktif. Ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Ya. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu lutut daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan dagu. Terima kasih. Jadi kalau saudara tahu ini manusia Adami, saya tanya, ini logika ya. Saudara di sorga bisa tidur? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena di sorga kita dimensinya spiritual. Spiritual itu tidak capek, tidak ada lelah, dan tidak bisa tertidur dalam pengertian kita off karena tubuh kita perlu istirahat. Kalau di sorga tidak ada lagi. Saudara akan selamanya bahagia, selamanya fresh, selamanya enjoy, selamanya menikmati Tuhan, bersama Tuhan selama-lamanya. Tapi kalau di bumi, saudara fresh and worship 3 jam, saudara butuh makan 1 jam, karena tubuh ini butuh tenaga. Nah, waktu Adam dibuat tidur, itu di mana? Di bumi. Tuhan tidak bawa Adam ke surga, tapi surga dan bumi nyambung. Katakan nyambung. Nyambung itu tandem, artinya bergandengan. Seperti lagu bergandengan tangan surga bumi. Saudara, indah tempat seperti itu. Indah sekali karena kalau surga terkonek dengan bumi, surga atau bahasa orang beberapa waktu lalu, hari-hari surga terjadi di bumi. Hari-hari surga di bumi itu virus, kuman, bakteri tidak ada. Kesusahan tidak ada. Air mata tidak ada. Saya tanya, tahu tidak berapa lama Adam hidup di Taman Eden? Berapa lama dia hidup di Taman Eden? Tidak ada yang tahu. Berapa umur Adam? Siapa yang tahu umur Adam berapa? Kalau saudara dapat, nanti akan sediakan 1 botol Coca-Cola biar kurang saya. Berapa umur Adam? Ya. Mari sudah jadi jemaat yang aktif, baik ada umur tolong tahu. Itu salah umur tolong tahu. Jangan nanti kalau orang-orang yang orang-orang yang baru bertobat dari agama seberang, hari-hari baca Alkitab, hari-hari belajar Alkitab, orang tertinggal. Akhirnya doa yang jadi imam, orang jadi jamaah. Doa yang akan mengajar, doa yang akan ikut mata karena orang tidak tahu. Ada umurnya berapa? 930.
130. Oke, diukur dari mana? Dihitung dari mana? Ya? Sejak dia keluar dari Taman Eden baru dimensi waktu berlaku. Selama ia ada di Taman Eden dalam dimensi spiritual, surga bumi nyambung, itu tidak ada pemberlakuan waktu. Dalam pengertian mereka dalam kualitas fisik terhubung dengan surga yang koneksitasnya spiritual, dan mereka waktu itu tidak tahu hidup berapa lama karena dalam dimensi surga, ya, dimensi surga. Nanti saudara akan terkejut karena nomor 1 dengan nomor 9 sebentar akan sama. Nomor 1 dan nomor 9 sebentar akan sama. Nah, pada waktu ada di gua tertidur, itu ada di bumi. Oke, apakah Tuhan pernah berjalan-jalan di bumi pada waktu itu di Taman Eden? Ya, nah, ini waktu ada tidur ya. Adam dibuat tidur, kemudian ada dioperasi pakai anestesi. Kalau Adam tidak tidur, kau cabut akan satu tulang. Oh, udah berasa Tuhan. Kemudian Allah membangun ayat 22, satu bagian ini ayat 22, Kejadian 2. Silakan bantu berlomba-lomba baca. Dan dari rusuk yang diambil kehendak Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Ya, kata dibangun ini itu tadi saya bilang bukan bara mencipta, tapi membangun kata asa, menciptakan dari sesuatu barang yang sudah ada menjadi sesuatu yang ada. Nah, pada waktu ada tidur di bumi dan ada diambil satu tulang di bumi, kemudian Tuhan menciptakan Hawa di bumi dan memberikan kepada Adam di bumi. Nah, sekarang satu ayat lagi, bukti bahwa Allah surga dan bumi dia naik turun itu ada di dalam ayat yang Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8 ini bukti fisik. Kejadian 3 ayat 8, Allah mau ambil di satu lokasi yang namanya Taman Eden, dan Tuhan sampai bisa walk around, jalan-jalan. Ayo bisa pasal yang Kejadian pasal 3 ayat 8, silakan. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat ini mengatakan Tuhan ngapain? Tuhan berjalan-jalan. Tuhan jalan. Tuhan jalan di suatu hari yang sejuk. Berarti terjadi di mana? Di pagi hari, sore hari. Tapi paling tidak ini kan, kalau saya tanya, kalau di surga ada hari sejuk, ada hari panas? Tidak ada. Yang ada sejuk dan panas itu cuma ada di bumi. Tuhan jalan. Jadi alangkah indahnya ini satu keadaan di mana Tuhan di surga turun naik ke bumi dalam bukan hanya seperti hadirat. Kalau kita kan hadirat, tapi ini dalam bentuk natural sekaligus spiritual. Tuhan di Taman Eden. Inilah sebenarnya gambar pertama, pola pertama tentang apa yang disebut dengan bait Allah di zaman waktu itu. Allah dengan kemahabesarannya, Allah yang maha besar, Allah yang Yehova. Kalau Allah besar itu Allah Yehova Gadol. Gadol artinya maha besar. Kalau bahasa Arabnya Akbar. Itu Allah yang maha besar bisa turun ke bumi yang jauh lebih kecil berapa kali dari matahari. Sementara matahari yang besar itu pun kecil sekali di hadapan Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, satu sistem tata surya yang ada dalam satu galaksi berisi berjuta-juta tata surya itu kecil di mata Tuhan. Bahkan satu galaksi itu ada bermiliaran galaksi
di alam angkasa sana. Baru betapa kecilnya bumi ini sebenarnya. Tapi sorga dan bumi nyambung karena Tuhan mau di sana. Tuhan ada membangun persekutuan. Katakan Tuhan membangun persekutuan. Tuhan tidak membangun persekutuan dengan alien karena alien itu tidak ada. Alien tidak ada. Allah hanya mencinta manusia. Apakah ada makhluk hidup di Mars? Jawabannya Alkitab bilang Allah menciptakan manusia di bumi, on the earth, di bumi. Dan ini bukti di poin 1 ini. Pertama-tama kali baik Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah itu ada di bumi. Artinya Allah itu mau turun, mau bersekutu, mau nyambung dengan kita yang adalah ciptaannya, sebagaimana di Taman Eden. Soalnya ada lagu indah sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden ada permulaan. Permulaannya ini karena Allah turun, Allah hadir, Allah bersekutu. Saya tanya, Adam dan Hawa, Tuhan bicara pada mereka? Tuhan bicara pada Adam? Bicara seperti ini? Ya, kapan? Waktu dia bilang apa? Masih ingat ceritanya? Adam bicara, Tuhan bicara dengan Adam, ya? Bagaimana? Di mana dia bicara? Apa yang dia ucapkan pada Adam? Adam, di manakah? Di manakah engkau? Dan Adam bilang, pada waktu aku mendengar menjelang kamu, aku takut. Aku takut dan aku bersembunyi. Kemudian Tuhan bilang, ya, siapa yang mengatakan kamu? Dan seterusnya. Ada bilang di Hawa, perempuan ini. Kemudian Hawa bilang, ini ulang. Dan Tuhan bilang, wahai tadi ini begini. Akhirnya periode Allah hadir sebagai rumah Allah, baik Allah di Taman Eden itu berakhir karena dosa. Berakhir karena kejatuhan Adam dan Hawa. Dan sejak itu taman ini di apa istilahnya? Di blok ada kerub, tahu kerub? Kerub, katakan kerub. Pernah dengar kerubin? Kerubin. Kerubin itu adalah malaikat yang berjaga di pintu masuk ke Taman Eden dengan pedang yang bernyala-nyala, sehingga tidak boleh ada orang masuk. Karena di dalam taman itu ada buah pohon, ada dua buah pohon. Pohon yang pertama adalah pohon apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat, itu satu. Kedua adalah pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini kalau dimakan oleh Adam dan Hawa, itu masalahnya begini, mereka akan hidup selamanya tetapi tidak bisa lagi direstorasi. Akan jadi sama seperti iblis. Iblis jatuh dalam dosa dan tidak bisa direstorasi. Nah, ketika terjadi yang namanya Taman Eden ini diputus, maka Allah dan bumi tidak lagi nyambung. Putus ini. Putus. Sekarang apakah Allah membiarkan manusia? Halo? Apakah Allah membiarkan manusia? Kemudian dia mulai cari cara, dia mulai cari pintu. Maka inilah pintu yang kedua yang saudara bisa lihat. Tuhan berinisiatif memulai. Inilah kejadian yang setelah ini putus. Adam, Kain, Habel, Set, Enos, terus sampai Nuh. Nuh anaknya ada berapa? Siapa nama anak mereka? Anaknya Set, Ham, dan Yafet. Yafet itu keturunan Eropa, Ham keturunan Kanaan dan Afrika, Sem itu keturunan Asia. Semua orang Asia yang dari Israel, Arab, orang Mesopotamia itu keturunan Sem. Sampai ditemukan seorang bernama Terah. Terah itu siapa? Terah bapaknya
Abraham. Kemudian Abraham, Tuhan mulai cari orang. Dia temukan Abraham, dia temukan Ishak, dia temukan Yakub. Pada saat dia temukan Yakub, maka di sini ada peristiwa yang namanya Betel. Kejadian 28. Kemudian ada peristiwa Sinai. Tuhan mulai nyambung lagi, tapi cuma di lokasi tertentu. Tuhan mulai terhubung, tapi cuma di lokasi tertentu. Coba lihat Kejadian pasal 28 ayat 16 dan 19. Kejadian 28 ayat 16 dan 19. Ini saudara sudah catat ini. Kalau saudara bisa ambil gambarnya, ini sekarang sudah mau dihapus ya. Kejadian pasal 28 ayatnya, Kejadian 28 ayatnya yang ke 16-19. Silakan bantu baca. Kejadian 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ayat yang ke-19, ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Ya, 16-19 sudah ya. Jadi ketika peristiwa Betel itu Kejadian pasal ini sudah mau dihapus. Kemudian ambil fotonya silakan. Sudah mau dihapus. Hanya ini jangan batas. Oke, jadi ketika peristiwa Betel ini pada poin kedua, perhatikan Tuhan berinisiatif mulai nyambung lagi dengan manusia. Di Kejadian berapa tadi? 28. Kejadian 28 ayat 16 sampai 19. Di situ ada seorang yang bernama Yakub dan dia tidur beralaskan batu. Kemudian dia ada lihat ada sebuah tangga. Ada tangga naik turun. Ya, tangga ini dari bumi ke sorga. Kemudian di sini ada malaikat-malaikat naik turun. Ada malaikat. Coba lihat ayat itu, naik turun atau turun naik? Naik turun atau turun naik? Dia melihat ada malaikat. Ya, lihat di ayat ada ayatnya. Di mana tadi? Ya, turun naik. Halo, apa beda naik turun dan turun naik? Kalau turun naik dengan naik turun, yang di ayat itu bilang apa? Turun naik. Kalau naik turun bagaimana? Maksudnya kalau naik turun bagaimana? Dari bumi ke surga turun lagi ke bumi. Kalau turun naik, kalau dari surga ke bumi baru naik lagi. Beda ya. Kalau dia naik turun berarti asalnya dari bumi, kemudian dia turun lagi ke bumi. Tapi kalau dia turun naik berarti dari atas dia turun balik lagi ke surga. Ini yang terjadi di Betel pada waktu Yakub. Pada waktu Yakub bermimpi, baru Yakub bilang ternyata inilah ada kata rumah Allah, ya. Rumah Allah, ada situ rumah Allah, ada situ rumah Allah. Tuhan mulai terkonek melalui seseorang, yaitu yang namanya Yakub, ya Yakub. Yakub kemudian punya anak ada berapa? Berapa? 12. Ya, 12 suku. Ada satu yang perempuan. Kemudian 12 suku ketika mereka dibuang ke Mesir, mereka keluar dari Mesir, kemudian Musa naik ke gunung Sinai. Di situ Tuhan mau bertemu manusia dan Tuhan
bisa dilihat walaupun belakangnya. Tuhan memperlihatkan belakangnya pada Musa. Dan Tuhan menulis sendiri dengan jarinya di 2 loh batu sampai 2 kali. Dan di zaman itu orang Israel, waktu zaman Gunung Sinai, orang Israel ada menyembah lembu buatan dari Harun. Halo, ikuti. Lembu buatan Harun. Waktu Musa turun, Musa ketemu Tuhan, Betel, Yakub. Nah, Yakub ini kalau dengan Musa hubungannya bagaimana? 12 suku itu ada satu suku yang bernama Lewi. Kemudian Lewi ini dia punya turunan ketemu siapa? Musa. Musa ini adalah turunan dari Yakub dari suku Lewi, dan Musa ini adalah pribadi yang Tuhan pilih untuk bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu. Dari 2 loh batu itu, maka Tuhan memberi firman kepada orang Israel. Dan Tuhan pengen, bukan cuma Yakub, tapi Tuhan pengen 12 suku ini ada namanya tempel. Katakan tempel. Tempel itu atau tempat ibadah, tempat bertemu, atau bahasa agama yang lain kuil, tempat mereka punya dewa turun. Nah, ini tempel bait Allah. Maka di tahapan ini terjadilah Tuhan mulai lagi yang namanya Tuhan membuat Musa, tolong bikin menurut yang saya atur. Saya mau hadir, saya mau turun. Tapi Tuhan bilang bikin apa? Tabernakel. Ini sudah tahap ketiga, ini mau dihapus. Atau disebut dengan kemah Musa atau kemah suci. Ya. Jadi di tahap 3. Lihat ya tahapannya, sejarahnya baik Allah itu. Allah tinggal bersama manusia di Taman Eden. Kemudian karena dosa putus, kemudian dia pengen lagi berupaya kembali membangun koneksi dengan manusia. Maka dia menemukan titik dengan Yakub itu di Betel, kemudian dengan Musa di Sinai. Dan dari situ Tuhan bilang, buatkan aku sebuah kemah suci, tabernakel atau kemah Musa. Nah, waktu di kemah Musa, Tuhan mau hadir di lokasi. Tuhan sudah mau seperti Taman Eden, tapi menurut yang dia atur, menurut yang dia mau bikin kemah tempat aku bisa tinggal di situ. Ini yang disebut dengan kemah suci yang ada, saudara tahu, ada ruangan apa namanya? Ada ruangan halaman, ada ruangan suci. Nah, ini ruang suci dan ini ruang maha suci. Kalau ini halaman. Tuhan hadir di mana? Oh, masuk ruang maha suci, maha kudus dengan darah anak domba. Tuhan kasih aturan. Kalau kamu mau ketemu aku di sini ada apa? Ada yang namanya apa? Ini yang namanya ada apa? Bukan di dalam ruang suci ini. Bukan di dalam, kalau itu batas. 100. Ada tabut Allah ya. Ada di Ark of God. Itu yang tempat hadirnya Allah di ruangan maha suci. Di sini Tuhan ada. Yang Zakaria pernah masuk, kalau sampai dia dibawa di sana. Dan gara-gara Tuhan bicara dia tidak percaya. Kalau Tuhan kunci di bibir, di lidah langsung bawa. Berarti Tuhan ada ya? Tuhan ada. Di zaman ini Tuhan mau hadir tapi cuma di sini. Di sini imam kecil, imam besar masuk sini. Dan imam besar kalau masuk sini, sudah ada imam besar kalau masuk sini, DP aturan masih ketat. Kalau di sini bisa akrab, bisa face to face, bisa ngomong, muka ketemu muka.
Kalau di sini nggak bisa ya. Tuhan datang dengan api sampai orang Israel bilang begini, Musa, pakai bahasa mana? Musa, angkat coba aku dapat dengan Tuhan. Orang takut sebab mau bagaikan tuh kaki gunung Sinai saja, nggak boleh karena kalau sampai merapat, jangankan manusia, anjing atau binatang merapat itu harus terbakar. Jadi Tuhan mau bertemu tapi dia kasih syarat-syarat. Dia kasih syarat, tidak bisa sembarang. Nah, supaya kalau merenungkan, kalau Tuhan bisa bertemu seperti hari ini, ada di hadirat Tuhan, ini bukan murahan. Amin. Ini bukan murahan karena di zaman ini Tuhan pakai api. Tuhan di Sinai itu untuk ketemu Tuhan zaman Musa sama puasa 40 hari, 40 malam. Bayangkan, mendaki Gunung Sinai usia 80 waktu itu Musa. Orang masih usia 40 dia kata sampai dulu. Belum saya Bukit Sinai. Usia 80, kau cuma naik sendiri. Dia pakai guide, dia naik sendiri Musa. Kan Musa 2 kali di atas. Karena dia emosi dia banting dan turun. Blok 2 pertama. Karena ini orang Israel sebenarnya berhala. Nah Tuhan sekarang kasih di sini tidak ada kemurahan. Kalau berani mereka di kaki Gunung Sinai saja mati beban ini. Jangan tak orang binatang. Nah dia sekarang mulai membuka diri, tapi membuka diri dia terbatas. Sebabnya kalau saudara menyanyi turku masuk ruang Maha Kudus, itu bukan ruang Maha Kudus dalam pengertian boleh sembarang masuk. Yang boleh masuk di sini cuma imam besar. Katakan imam besar. Nah imam besar syaratnya, banyak sekali kalau saya baca di imamat ada syarat. Dan boleh menikah dengan wanita yang diceraikan, tidak boleh menikah dengan wanita yang sudah tidak perawan. Seorang imam besar kalau ada orang berduka, dia tidak boleh pergi melayat walaupun keluarga dekatnya, karena bersentuhan dengan mayat itu najis bagi seorang imam besar. Imam besar itu syaratnya, sehingga kalau imam besar masuk sini itu setahun sekali kalau tidak salah. Kemudian ada baju khusus. Nah baju itu ada DP giring-giring, ada DP lonceng-lonceng sepanjang baju itu. Jadi kalau di dalam dia masih bergerak-bergerak, lonceng masih berbunyi-bunyi, krik-klok. Nah, berarti dia masih hidup. Maka kalau lonceng sudah berbunyi, baju itu harus taruh dari tali dari luar. Jadi kalau sudah berbunyi, kurang tarik. Karena Tuhan itu dia bukan Tuhan sensitif. Apa dia istilah? Allah Maha Kudus. Katakan Allah Maha Kudus. Kalau orang hidup di zaman tabernakel, kalau orang pelayan altar model rupa imam besar model rupa sekarang, supaya mati orang. Karena Tuhan bisa tinggalkan pelayanan dengan begitu mudah. Boleh lalai-lalai, bukan belalai. Jadi prinsip ini coba saudara pahami. Makin kesini makin luar biasa, tapi makin dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Kalau di sini lebih banyak hukumannya. Halo, apakah salah kalau gereja bilang ayo kita membangun satu sikap pelayanan yang benar, yang baik? Karena kita berhadapan dengan Allah yang bukan Allah kacang-kacang, bukan Allah main-main. Ada banyak orang yang mati di sini loh. Imam besar bukan imam kopi, imam besar. Mulai dia tarik kalau dia ada kopi. Makanya Zakaria pernah lama di sini. Orang bilang kepada lama, kira semati, padahal dia bertemu Tuhan mau bilang Yohanes Pembaptis mulai. Nah di zaman ini saya sudah tahu bahwa semua yang lain masuk sini itu melalui darah. Tapi waktu itu masih darah domba. Tuhan itu tidak mau kalau tidak ada darah, tidak ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan, dia tidak terima. Jadi setiap imam besar masuk, dia membawa korban dari ini orang awam ada sini, masyarakat biasa ada sini, imam-imam ya ada sini, imam besar bisa masuk sini. Tidak boleh ada orang
awam sini masuk sini, langsung keluar Amos. Imam yang bukan imam besar masuk sini, keluar langsung Remis. Orang sekarang bukan cuma masuk keluar, orang seperti doang di sini. Ini adalah sebuah kasih karunia. Tapi harusnya apa? Hormati. Nanti saya jelaskan bahwa sebenarnya hukuman di sini lebih ringan daripada hukuman kita zaman sekarang. Ya, kalau mungkin di sini orang mati masih bisa masuk surga, tapi kalau di sini bisa kehilangan keselamatan. Oke, sudah sampai situ bisa paham? Bisa paham, haleluya. Tapi di tabernakel ini masih khusus orang Israel. Belum terbuka. Belum untuk setiap orang. Kemudian ini tabernakel setelah orang Israel masuk tanah Kanaan, maka masih ingat zaman Imam Eli? Zaman Imam Eli, Samuel, itu tabernakel, tabut masih ada. Tabut masih ada, tanda kehadiran Tuhan itu tabut. Kemudian di zaman itu banyak sekali terjadi peristiwa zaman hakim-hakim. Banyak sekali tanda kehadiran Tuhan mulai merosot di sini. Akhirnya Tuhan bilang lewat Daud bilang, aku akan mendirikan bait Allah bagi Allah yang Maha Besar. Tapi Tuhan bilang, tidak, bukan kamu Daud, karena kamu terlalu banyak menumpahkan darah. Sekarang yang Tuhan izinkan adalah Salomo. Nah, Tuhan izinkan ada dibangun bait Allah siapa? Salomo, atau kalau terjemahan Arab Sulaiman. Salomo. Di sini yang kata bait Allah itu sampai Tuhan hadir. Bedanya tabernakel dengan bait Allah Salomo, ini DP pola masih sama, tapi yang ini kan bentuk kemah, toh, bongkar pasang, knockdown, bongkar pasang, pindah-pindah. Kalau ini tidak, Tuhan memilih satu tempat, cuma di situ boleh, yaitu Yerusalem, kota Yerusalem. Kalau ini pindah-pindah, dari sejak keluar dari tanah Mesir dan Sinai, pindah-pindah. Di Silo pernah mereka pindah-pindah, Tabut pernah pindah-pindah. Di Obed Edom pernah, orang Filistin pernah mencuri tabut bawa lagi. Itu kejadiannya. Tapi di sini sudah tidak lagi, tinggal di maksudnya bait Allah tinggal di Yerusalem. Itu sebabnya sejak ini maka semua orang Yahudi di seluruh dunia tiap Paskah, tiap acara-acara khusus datang ke Yerusalem. Tidak bisa tidak. Nah, bait Allah Salomo itu muncul tuh yang namanya hadirat, yang orang bilang Shekinah glory. Sampai ada asap turun, bukan asap, awan turun, dan iman-iman tidak tahan berdiri. Itu terjadi itu karena Tuhan bersedia hadir di satu gedung untuk pertama kali. Dan itu terjadi di bait Allah Salomo. Tahu tidak? Oleh karena Raja Salomo punya anak, siapa Raja Salomo punya anak? Rehabeam sudah tidak seperti ayahnya takut Tuhan, Daud takut Tuhan. Akhirnya kerajaan dibagi dua. Kerajaan dibagi dua, jadi Israel di utara dan Yehuda di selatan. Kemudian kerajaan dua di utara dan selatan itu di kitab raja-raja. Di zaman itu semua raja-raja rata-rata melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang jahat. Masih ingat Ahab? Masih ingat Raja Usia? Ya, di raja-raja itu akhirnya Tuhan membuat bait Allah Salomo ini dihancurkan oleh namanya. Aku sebelum sana kita bercerita bait Allah Salomo. Tuhan membuat bait Allah Salomo, dan bait Allah Salomo itu luar biasa. Saudara sebut bersama saya kiblat. Kiblat itu artinya orang diizinkan cuma berdoa ke arah atau kiblat, ke bait Allah Salomo, doa mereka didengar.
Karena waktu itu Tuhan mau hadir di Temple of Solomon, yaitu Bait Allah Salomo. Dan di zaman ini semua orang berdoa seperti Daniel, masih ingat? Berdoa ke arah Yerusalem. Mereka punya doa didengar. Dan kalau ada orang minta ampun, berdoa untuk bangsa datang ke Bait Allah ini, mereka meminta pemulihan bangsa. Lewat Bait Allah ini mereka dipulihkan, ya. Ini luar biasa. Di zaman Salomo, ya, di zaman Salomo itu anaknya tadi siapa? Rehabeam. Kemudian pecah dengan kerajaan yang utara di Yerobeam. Nah, kemudian rajanya raja 1, 2, 3 dan seterusnya. Raja 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini di kitab raja-raja. Rata-rata ini baku-baku ganti, ya. Raja yang pertama takut Tuhan, yang kedua tidak takut Tuhan, yang ketiga takut Tuhan, keempat tidak takut Tuhan, berputar-putar terus begitu. Akhirnya datanglah yang namanya Nebukadnezar. Siapa dia? Raja Babel. Ya, beda dengan Zerubabel, ya. Raja Babel, Nebukadnezar, dia hancurkan di Bait Allah. Hancurkan Bait Allah, baru orang Israel, Yehuda ditawan di Babel selama 70 tahun. Di situ ada Daniel, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego, kemudian ada Esther, saudara ada dengar Nehemia, ada saudara dengar Ezra, saudara dengar ada Zerubabel, orang-orang kasih yang ada dari sana yang disebut di pembuangan. Karena Bait Allah sudah rusak, maka di zaman ketika mereka selesai 70 tahun, mereka kembali ke Israel, Bait Allah ini dibangun kembali. Disebutlah Bait Allah Salomo, Bait Allah pertama. Pada zaman orang kembali lagi ke sini, disebut Bait Allah kedua. Itu yang dibangun oleh tokoh yang terakhir tadi, siapa? Ya, Bait Allah. Bait Allah ini dibangun kembali setelah dihukum 70 tahun. Bait Allah Zerubabel. Ini ayat yang sudah pernah dengar, bukan oleh Tuhan, bukan oleh Hagai, tapi oleh Roh Tuhan. Hagai pernah dengar, kamu ini punya rumah bagus, kamu punya tempat tinggal bagus-bagus, tapi rumah tempat kediamanmu tetap reruntuhan. Rumah mana? Ini yang hancur. Kemudian mereka yang pulang dari pembuangan tidak lagi membangun ini. Makanya Zerubabel, sudah tahu ada 3 orang yang pulang dari pembuangan yang punya peran bagus sekali. Yang pertama Nehemia, yang kedua Ezra, yang ketiga Zerubabel. Nehemia tugasnya membangun tembok, Ezra membangun karakter, dan Zerubabel membangun Bait Allah. Ulangi, Nehemia membangun apa? Tembok, Ezra membangun karakter, dan Zerubabel membangun Bait Allah. Dan Bait Allah itu jadi, maka jadilah Bait Allah kedua. Jadi ini Bait Allah 1, ini Bait Allah kedua zaman Zerubabel. Habis Zerubabel, saudara, kita terakhir dari kitab Perjanjian Lama, kitab apa? Maleaki. Habis Maleaki, di antara Maleaki sampai kita pertama Perjanjian Baru, Matius. Itu ada sekitar, ini masanya ada sekitar 400 tahun. Tuhan tidak bicara. Tuhan diam diri. Tuhan tidak mau lagi bersekutu dengan Bait Allah secara fisik. Ya, jadi Bait Allah Zerubabel. Kemudian siapa yang pernah dengar tentang Antiochus Epiphanes? Pernah dengar?
Antiochus Epiphanes. Yang pernah dengar tentang Spartacus? Yang pernah dengar Cleopatra? Pernah Cleopatra. Itu kejadiannya di sekitar ini. Ya, Seleucus, ya, Epiphanes. Di zaman ini tuh Antiochus Epiphanes yang dibuatkan di kitab Daniel, mereka terjemahkan dia antikris karena dia yang membawa daging babi di bait Allah ini. Dia persembahkan di mezbah, menajiskan bait Allah. Dia najiskan. Itu Epiphanes Antiochus. Antiochus Epiphanes, salah satu dari 4 raja besar. Masih ingat zaman Alexander Agung? Dari zaman ini, ya, Alexander the Great. Nah, pada waktu itu setelah dinajiskan, maka yang namanya bait Allah itu dibersihkan. Dan saudara, ada orang bilang, orang Yahudi bilang hari raya Kanuka. Kanuka itu penyucian bait Allah gara-gara daging babi, darah babi orang persembahkan di bait Allah ini siang. Kemudian bait Allah ini di zaman Makabe lalu dibersihkan, disterilkan. Baru ada satu raja yang sudah kenal. Karena di zaman ini ya, ada satu raja yang sudah kenal. Dia ambil hati orang Yahudi. Orang lebih hati dia nama Herodes. Herodes inilah yang memugah bait Allah di zaman Yesus. Bait Allah di zaman Yesus yang Yesus bilang, rombak bait Allah ini dalam 3 hari berbangun. Sampai orang bilang ini 46 tahun turun ada bangun. Itu salah satu dibangun, direvisi atau direkonstruksi oleh Makabe dan dibangun, dipoles oleh Herodes. Jadi itu bait Allah yang murni di sini sudah mulai tercampur politik di sini. Maka bait Allah ini ketika tiba zaman Matius, Petrus bilang begini, mengapa kamu menjadikan rumah Bapakku sarang penyamuk? Di sini itu kejadian sarang penyamuk. Orang berpolitik dalam sini. Sini yang Tuhan Yesus bawa cambuk. Karena di bait Allah semua boleh berjual. Mereka sudah berbisnis. Caranya begini, berbisnis itu begini. Kan orang dari, kalau bait Allah ini kan dari seluruh dunia orang Yahudi datang. Dan orang kan mau bawa di kemah itu kan harus bawa korban, bawa kambing, domba. Nah, orang ini kan kalau bawa dari Syria, bawa dari Arab, bawa dari Irak, mau bawa domba, tarik-tarik, kan berat sekali. Jadi di depan bait Allah sudah ada penjualan. Cuma kan syaratnya kalau untuk tabernakel, domba tidak boleh cacat, kentok tidak boleh, cacat tidak boleh, buta tidak boleh, kalau kadok tidak boleh. Tapi karena mereka sudah berpolitik di dalam bait Allah, yang Yesus bilang sarang penyamuk, sampai ada penjualan merpati dan lain-lain, tukar-tukar uang, tapi Yesus bawa cambuk, karena itu syarat domba. Sudah tidak penting, yang penting kamu beli di depan situ. Ada di satu majelis yang namanya Mungke, mereka jualan. Mau manusia atau tidak penting beli pada orang. Apa namanya? Ya, biar kado. Jadi bayangkan itu kekudusan daripada bait Allah yang namanya tabernakel, mau bawa di rumah kudus disembeli domba kado. Tidak layak. Itu sebabnya Yesus bilang rombak yang ini, rombak bait Allah ini. Karena apa? Karena sudah tidak tempat operasionalnya. Halo, bait Allah adalah tempat operasionalnya. Kenapa dia bilang rombak bait Allah ini? Karena sudah bukan. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Baca Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Silakan. Ini harus disusun rombak. Yohanes 2
Yohanes 2 ayat yang ke-19 sampai 21. Firman Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, saudara tahu nggak? Di sini Tuhan sudah tidak mau tinggal. Di sini Tuhan cuma tinggal di lokasi tertentu dan selesai. Di sini Tuhan mau tinggal tetapi di ruang Maha Suci dengan syarat yang ketat. Oke? Kemudian di sini Tuhan mulai melonggarkan, boleh bait Allah dihadiri sampai sekian glory hadir. Tapi bait Allah ini karena turunan Israel, Yehuda dan Israel ini banyak melakukan pelanggaran, mereka lupa bait Allah, akhirnya dihancurkan. Kemudian mau dibangun lagi oleh Zerubabel, tapi karena kerohanian tidak turut dibangun, maka ini terjebak menjadi bait Allah sarang penyambung. Maka Tuhan Yesus bilang rombak ini, rombak. Bait Allah yang dimaksud adalah bangunannya, sistemnya, organisasinya, operasionalnya sudah bukan operasional kerajaan Allah atau Bapa di surga. Bait Allah adalah tempat operasionalnya Bapa di surga. Lagi, bait Allah adalah tempat operasionalnya Bapa di surga. Jadi kalau Yesus maksud bait Allah dirombak, maka yang dia maksud sekarang adalah bait Allah punya fungsi sudah beralih fungsi. Sudah beralih fungsi, sudah tidak lagi berkenan. Sekarang saja Kristus yang dimaksud dengan bait Allah nomor 7 adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini sudah tidak. Allah tidak beroperasi lagi di sini. Makanya ada orang yang bilang bait Allah pertama itu ini, bait Allah kedua. Orang sekarang mau bangun bait Allah keberapa? Ada ide membangun bait Allah yang ketiga. 1, 2, dan yang ketiga. Saya tanya, apakah Tuhan masih mau hadir di situ? Tidak. Kenapa Tuhan tidak lagi hadir di situ? Karena Tuhan sudah hadir melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bapa beroperasi melalui Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan sorga semua terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapa berbicara kepada manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Siapa tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam dia. Di situ sekarang berlanjut. Bait Allah itu nomor 8 adalah kita. Sejak Yesus ke surga, bait Allah dari mana? Ya, sejak Yesus naik ke surga, bait Allah sekarang dari mana? Yang di bumi. Sekarang bait Allah adalah kita. Kita itu ada 2, secara personal, ya, dan korporat. Korporat ini udah bagi korporasi, kan? Korporasi itu pinjaman. Jadi yang bait Allah sekarang, Yesus sekarang di mana? Yesus di surga. Dia adalah kepala, kita adalah anggota tubuh. Jadi sekarang bait Allah di bumi mana? Kita. Apakah gedungnya? Bukan. Apakah organisasinya? Bukan. Walaupun kita harus berorganisasi. Ya, gereja yang dimaksud sekarang adalah gereja gedungnya dan gereja organisasinya. Tapi gereja yang sebenarnya adalah kita, orang percaya secara personal dan secara korporat. 1 Korintus 6 ayat yang ke 1 Korintus berapa? 3 ayat ke 16 tadi ya. Ayat silakan. 1 Korintus 3 ayat 16. Coba baca. 1 ya. 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Tadi Yohanes berapa di sini ada tulis rombak bait Allah yang dimaksud adalah tubuhnya. Yohanes 2
Nah, berapa? Siapa yang baca tadi? Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Ya. Kemudian di sini sekarang mari kita buka mata. Yang disebut bait Allah sekarang adalah kita secara pribadi dan kita secara korporat. Jadi di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Di situ Tuhan hadir. Jadi sekali lagi, apakah ini bicara soal gedung? Halo, apakah ini bicara soal gedung? Gedung itu baik, tapi ini bukan bicara soal gedung, tapi ini bicara soal orang. Apakah ini bicara soal organisasi? Bukan, walaupun organisasi itu baik, tapi ini bukan soal organisasi, tapi ini soal orang-orangnya. Nah, kalau begitu, ini kan ayat tadi di mana? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kamu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Coba lihat ayat yang mungkin ada yang belum pernah baca. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Sekali lagi bilang haleluya. Yohanes 14 ayat 23 jawab Ya. Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia, Ya. dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Ya, siapa mengasihi Tuhan melakukan firman. Nah, perhatikan baik-baik. Bapa siapa? Sama-sama sebutkan Bapa akan mengasihi dia, ya. Dan kemudian dan kami itu siapa? Kami itu adalah Bapa, Anak itu adalah Roh, dalam kita itu Roh Kristus, dan yang terakhir adalah Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kita. Jadi sekarang baitnya adalah kita secara pribadi dan kita secara korporat. Jadi jangan lupa kita ini adalah bait Allah. Katakan amin. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita bait Roh Kudus. Makanya ada ayat yang mengatakan kalau ada yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Coba baca ayat, cari ayatnya. Saya tidak sempat sedia. Jadi kalau saudara dan saya adalah rumah Allah, maka Bapa, Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita karena kita adalah bait Roh Kudus. Dan sekarang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh tinggal dalam saudara. Aduh, luar biasa. Kita lebih daripada bait Allah Salomo. Kita lebih daripada tabernakel. Amin. Karena Allah mau tinggal di dalam kita. Coba ketik, barang siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan Allah. 1 Korintus 3 ayat 17. Ya, coba 1 Korintus 3 ayat 17. Baca. 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah itu adalah Sefa. Sefa punya hidup adalah bait Allah. Tempat kediaman Allah, amin. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh ada bersama kita, dalam kita. Jadi kekristenan punya inti adalah Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus. Karena kita adalah tempat kediaman Bapa, tempat kediaman Yesus, tempat kediaman Roh Kudus di bumi. Dan ini adalah tempat operasional, tempat beraktivitas, tempat Tuhan bicara adalah hidup kita. Jadi saudara, betapa pentingnya saya, betapa pentingnya saudara. Haleluya, betapa pentingnya kita. Karena Tuhan tidak tinggal di gedung. Jadi kalau ada 2-3 orang penyembahan dari Tuhan, Tuhan ada. Kalau ada 1000 orang penyembahan, Tuhan ada. Tapi tunggu dulu, 1000 orang itu apakah Tuhan beroperasi? Apakah itu tempat beroperasinya? Kalau 2-3 orang sepakat itu menjadi tempat beroperasinya Allah di dunia, di bumi melalui kita. Yang terakhir,
Ini yang indah luar biasa. Saudara pernah dengar kalau sesudah Yesus datang di awan-awan, sesudah iblis dimasukkan dalam neraka, akan turun dari surga apa? Ada barang yang turun dari surga. Ada kuda. Ada yang ingat kuda yang sampai kuda. Langit dan bumi baru. Baca di kitab Wahyu. Ini yang namanya Eden yang hilang kembali. Amin. Di sini ada Yerusalem baru. Di sini ada tempat tinggal kita. Ini adalah surga, ya, bagian dari surga. Surga yang sebenarnya adalah takhta Allah. Dan bagian dari surga adalah di mana yang terkait dengan surga, Tuhan akan memberi kita langit dan bumi baru. Tapi ini bukan bumi yang ini, bumi baru. Jadi yang terjadi di Taman Eden terjadi kembali. Di sini kita bersama Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan kita tinggal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Paham? Kalau 1000 tahun bukan di sini. 1000 tahun itu masih di bumi yang sekarang. Tapi nanti berikutnya ini sudah dimensi spiritual. Tapi seperti ini, ada lokasinya, ada tempatnya, dan Tuhan dan surga dan bumi itu nyambung. Seperti itu yang akan terjadi, tapi bagaimana nanti ke depan? Kita terus ikuti makanan rohani ini. Jadi lihat sejarahnya ya. Dari Taman Eden, Betel Sinai, Tabernakel, Tuhan menghadir pada Allah Salomo, dan Bait Allah Zerubbabel, maka Herodes, Yesus sendiri sebagai Bait Allah. Sekarang Yesus naik ke surga, kita sekarang adalah Bait Roh Kudus di bumi, dan nanti satu waktu kita akan sama-sama sama Tuhan selamanya. Haleluya. Jadi setialah sampai langkah yang terakhir. Ya, jaga roh, jiwa, dan tubuh kita. Ayat yang terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 23. Baca. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara. Jangan oleh karena salah satu bagian dari 3 ini membuat kita binasa. Tapi kita terpelihara sampai Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Tuhan.